Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja. Dan ya, mudah-mudahan yang sedang beraktivitas dilancarkan aktivitasnya, dan yang sedang bekerja juga dilancarkan pekerjaannya. Pada hari ini teman-teman, kita masih berada di parkiran lagi karena di hari ini kita mendapat laporan untuk TI 114 sasisnya crack. Jadi dalam video kali ini kita akan menganalisa ataupun melihat aktual dari unit TI 114 ya. Ini cracknya penyebabnya apa, dan kita akan buat analisanya teman-teman. Karena kalau sasis crack ini faktornya banyak sekali ya. Jadi coba kita akan analisa untuk kerusakannya, terus kita akan cek kondisi bagian-bagian mana saja yang crack ya teman-teman, ataupun bagian mana saja yang rusak. Kita akan lihat dulu untuk HM-nya. Jadi HM-nya berapa? Jadi kalau kita inspect itu wajib untuk melihat HMKM-nya. Susah bukanya teman-teman. Saya buka dulu ya. Oke, sudah di dalam TI 114. Lihat teman-teman, canggih. Kita tinggal tekan on off-nya. Oh, baterainya off. Kita hidupkan baterai dulu. Kita lihat untuk SMU-nya. Aku nggak mau. Oke, on. Jadi Iveco TY ini, kalau teman-teman ketahui, unit ini tidak menggunakan kunci kontak lagi ya teman-teman. Jadi unit ini sudah menggunakan cruise control. Kita akan cek dulu HM-nya berapa. Aduh. Trip data. Total distance. Kita ambil data dulu teman-teman. Fuel, total drive time, total idle time, total idle time, total engine on time. Nah, ini kita ambil datanya dulu. Oke, jadi sebelum kita melakukan analisa semuanya teman-teman, kita wajib mengambil data kilometer sama SMU ataupun hours meter ya teman-teman. Jadi data ini untuk melihat bagaimana ataupun melihat kilometer ataupun HM-nya sudah berapa saat ini terjadi problem crack pada sasisnya gitu ya. Jadi pertama kali kita wajib melihat untuk HMKM-nya, lalu sudah kita matikan mesin teman-teman. Ini AC-nya hidup semua. Oke, tinggal kita matikan nanti. Kalau melihat TY ini view-nya sangat keren banget ya. Saya senang untuk view-nya TY ini. Jadi luar biasa keren. Oke teman-teman, kita akan turun untuk melihat ataupun menganalisa problem dari sasis crack ini.
nanti biar mati untuk sininya. Tapi kita akan turun untuk menganalisa bagian-bagian mana saja yang crack dan penyebabnya apa. Oke. Jadi kemarin teman-teman kita dapat informasi bahwa unit ini terjadi sasis ataupun terjadi crack pada bagian mainframe. Jadi retaknya itu di bagian atas bracket spring teman-teman. Jadi atas bracket springnya sebelah kiri. Coba kita akan cek dulu. Oke guys, kita coba cross check dulu guys. Sebelah mana yang crack ini ya? Kita akan lihat untuk kondisi. Oh itu teman-teman. Oh kameranya nggak begitu jelas. Nah ini bagian ini teman-teman yang crack ya, sudah terlihat ya. Nah ini, jadi bagian frame dalam ini crack. Terlihat indikasinya memang dari bawah baru merembet ke atas untuk cracknya ini teman-teman. Jadi bisa kita pastikan cracknya ini akibat dari shock load teman-teman, dari shock load ataupun dari impact getaran yang mengakibatkan crack. Nah getarannya getaran apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, oke sebentar. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa kita lihat di sini ada kompartemen untuk mounting spring sama hanger spring lalu spring. Jadi di sini kalau kita katakan posisi ini, area ini adalah titik dimana pergerakan terus tuai, shock load semua ngumpul jadi satu ya. Jadi bahasa gampangnya seperti itu ya. Jadi impact dari shock load, terus impact dari getaran, peredam getaran, spring semuanya itu berkumpul di sini, ditambah beban dari muatan unit yang mungkin ada di muatan semuanya lah, keseluruhan itu bertumbuh pada bagian spring sama bracketnya ini. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kemungkinan ya teman-teman, jadi ini masih asumsi, kemungkinan terdapat beberapa bolt ataupun baut pengikat ini kendor yang mengakibatkan si frame ataupun main frame atau sasis itu terjadi crack. Hal ini mengakibatkan unit ini breakdown teman-teman. Jadi ini problem bukan problem main-main, tapi ini problem memang harus kita analisis lebih lanjut supaya kita menemukan root cause-nya ataupun menemukan inti permasalahannya dari mana gitu ya. Dan bisa kita lihat, kita akan cross check ya beberapa boltnya. Kalau dilihat boltnya masih kenceng ataupun kendor gitu ya teman-teman. Kita akan ngolong dulu. Nah, kalau dilihat memang boltnya aduh kendor teman-teman. Jadi boltnya ini sudah kendor. Jadi ini ya, baut ini kita harus analisis lebih lanjut apakah perlu lock nut atau tidak. Karena jika terjadi kendor seperti ini, maka yang terjadi adalah sasisnya crack teman-teman. Di sini ada 2 unit TY sasisnya crack ya teman-teman. Untuk TI 114 ini 114 ini masih sedikit ya temuannya ya, tapi kalau 113 itu udah panjang. Jadi harus
penanganan yang benar-benar teliti, ataupun nantinya untuk progres ini kita harus ngelepas semua bracket ini, ngelepas mounting spring, ngelepas transmisi, muffler, semuanya kita lepas, dan posisinya harus center teman-teman, tidak boleh posisi miring ataupun apa, karena pengelasan ini perlu bidang yang rata. Tapi sebelum pengelasan nanti kita akan lihat untuk prosedurnya seperti apa, apakah memang harus dilas dan las saja cukup atau perlu dilas dan doubling nantinya. Kalau memang perlu las dan doubling, otomatis kita pertimbangkan untuk boltnya lebih panjang lagi dan struktur-struktur yang lainnya tidak mengganggu gitu ya ketika di doubling ya teman-teman. Jadi sudah ketahuan ini crack, penyebabnya adalah baut longgar. Nah, baut longgar ini sangat berimpact ketika bagian kritikal di depan kita, ini area ini ya teman-teman. Area ini kan shockloadnya tinggi, mendapat beban dari unit, mendapat beban dari muatan, mendapat beban dari jalan. Maka ketika baut longgar, yang terjadi adalah crack ataupun retak. Kita sudah mendapatkan hasilnya teman-teman, tapi kita belum bisa langsung eksekusi karena kita akan membahas ini ke technical support kita untuk prosedurnya seperti apa, terus kita analisis lebih jauh, terus apakah harus ada modifikasi, apakah harus ada penggantian bolt supaya ketika kena shockload, kena tekanan ataupun beban dari jalan ataupun grid jalan ataupun muatan, supaya boltnya ini tidak kendorin loh. Semua sudah apa ya teman-teman, kendor ya. Jadi hasil dari inspeksi anggota itu memang kendor beberapa baut. Jadi ini kita pastikan ulang. Untungnya ini masih belum retak sampai atas teman-teman, sudah kita terdeteksi retak di bawah saja. Tapi yang TI 113 itu lumayan panjang sudah retakannya, itu memang aduh kacau teman-teman. Jadi kita harus tanya nanti untuk spesifikasi baut ini dari technical support semuanya. Jadi untuk analisa ini memang sudah apa ya, sudah memang jelas asumsi kita memang dari bolt, tapi kalau untuk keputusannya nanti dari technical support kami. Memang berat teman-teman ketika sudah seperti ini. Kita juga beberapa yang harus kita lakukan adalah perbaikannya. Perbaikannya memang tidak mudah, membutuhkan waktu yang lama, tapi saya rasa 1 minggu cukup untuk perbaikan ini teman-teman. Yang penting kita siapkan dulu untuk alat-alatnya, untuk partnya, pendukungnya, semuanya ready. Ya wes, kita akan keluar dulu teman-teman. Unit DIY teman-teman ya, seperti kita berbicara Astra mungkin 2013 ya, masih banyak temuan dan banyak apa ya, improvement teman-teman. Ya wes, mau seperti apa, tapi kalau sudah seperti ini ya kita harus benar-benar mencari solusi terbaik ya teman-teman. Kalau lihat dulu ya, kita akan lihat untuk grid bautnya. Nah, untuk grid bautnya sebenarnya sudah masuk ya teman-teman, sudah standar. Cuman yang kita sayangkan adalah nutnya tidak disertai dengan lock nut. Makanya di bagian itu, di bagian support terjadi shockload, terjadi beban, terjadi getaran. Baut ini tidak mengikat dengan baik, yang mengakibatkan longgar. Ketika longgar, bagian bracket akan goyang, kena shockload, kena tekanan, dia akan goyang dan mengakibatkan frame-nya pasti crack. Jadi baut seperti ini. Nah, ini tangan saya ibarat ke baut ya teman-teman. Ibaratnya baut, dia ketika longgar goyang nih baut ini, otomatis membuat sasis di bagian sini ini juga akan menerima impact ataupun getarannya yang mengakibatkan frame-nya crack. Aduh, hal ini memang harus kita segera
selesaikan dan kita harus tahu masalahnya. Padahal kita akan improve mengganti baut yang ada lock nutnya teman-teman. Oke, mungkin vlog kali ini ya mengenai sasis ataupun laporan sasis crack pada unit DIY. Ini sudah kita dapat datanya. Kita akan buat untuk root cause-nya ataupun failure analisisnya setelah ini. Tapi nanti kita akan membuat video satu lagi teman-teman. Di ujung sana ada TI 89 yang pergantian transmisi, nanti akan kita lihat setelah nantilah mungkin agak sore-sorean setelah membuat report ini selesai. Dan terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam otomotif, bye bye.